Allah Subhanahu Wa Taala hari ini kita bisa berjumpa, dan ini mungkin tatap muka pertama kali Pak Firman ya bersama saya. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa hadir ke sini di tempat Pak Firman, sekolah Pak Firman di SMP Negeri 2 Cianjur. Baik, apa kabar Pak Firman? Hari ini sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat, dan mudah-mudahan tetap sehat. Kalau sehat, apalagi kita kan akan terus mengikuti program guru penggerak ini selama 6 bulan ke depan. Insya Allah. Ya, langsung saja Pak Firman, hari ini kita melaksanakan pendampingan ini untuk pertama. Tujuannya dari saya selaku pengajar PHI ingin membantu Pak Firman sebagai calon guru penggerak untuk menerapkan apa-apa yang sudah Pak Firman pelajari di LMS, ya, pembelajaran daring bersama fasilitator, dan juga hasil dari pembelajaran LKKI. Untuk fokus hari ini, fokus pendampingan hari ini, yang pertama nanti kita Pak Firman akan berdiskusi tentang belajar daring. Karena selama ini kan Pak Firman kurang lebih dari 1 bulan ya, sudah melaksanakan belajar secara daring di LMS bersama fasilitator dan juga instruktur, ya. Kemudian yang kedua nanti kita refleksi tentang penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Abdul Wahab. Dan yang ketiga, diskusi pembuatan kerangka portofolio di Lokakarya orientasikan. Kita diinstruksikan untuk membuat portofolio digital, dan nanti kita akan diskusi. Saya ingin melihat apa yang sudah dibuat oleh Pak Firman. Kemudian yang terakhir, diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Itu Pak Firman ya, agenda hari ini yang akan kita laksanakan itu fokus-fokusnya. Pak Firman mungkin sudah memahami aktivitas apa yang akan dilaksanakan hari ini? Insya Allah. Baik. Ya Pak Firman, langsung saja nih kita akan berdiskusi tentang fokus yang pertama, diskusi tantangan belajar daring. Jadi selama ini 1 bulan lebih ini Pak Firman belajar daring bersama fasilitator dan juga instruktur. Nah, bagaimana mungkin ada kendala ataupun hal-hal yang Pak Firman mungkin perlu diskusikan di sini? Alhamdulillah mungkin ada kekhawatiran sebelumnya Pak ya untuk belajar daring itu di LMS. Yang mungkin yang pertama dari awal juga saya tentang kekhawatiran ini, yang pertama takutnya bentrok jadwal dengan kegiatan pembelajaran, jadi takutnya bisa mengganggu kegiatan pembelajaran. Itu yang pertama. Yang keduanya saya karena ini kan jalannya panjang Pak ya, beberapa bulan. Nah, katanya faktor kesehatan juga yang karena banyak tugas, banyak deadline yang harus diselesaikan, di samping CGP juga banyak hal yang lain. Nah, kekhawatirannya kesehatan gitu, karena terlalu capek, terlalu apa gitu, takutnya ada drop gitu. Kemudian mungkin kalau daring kan harus koneksi internet Pak ya, harus stabil. Artinya kan ada gangguan atau kendala jaringan, ataupun misalkan biasanya kalau pemadaman listrik ya di rumah ya internet juga terganggu gitu. Karena di rumah pakai wifi, terus kalau pakai hotspot juga biasanya kan kalau ada pemadaman listrik sama-sama terganggu. Mungkin itu sih. Jadi untuk pembelajaran daring sebenarnya Pak Firman seminggu ini. Insya Allah. Baik. Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala apapun gitu Pak. Bersama ketika bersama fasilitator dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Kekhawatirannya itu sih dari awal, tapi alhamdulillah sejauh ini lancar. Untuk itu tentu saja Pak, kita memerlukan dukungan dari ekosistem sekolah, semisal dari pimpinan sekolah, dari kepala sekolah, dan juga dari rekan-rekan guru. Nah sekarang bagaimana dukungan dari ekosistem di sekolah Bapak SMP Negeri 2 Cianjur? Alhamdulillah Pak, kalau terkait dukungan dan segala hal dari
khususnya di SMP 2 ini karena kan kita banyak yang CGP, jadi kepala sekolah juga sudah tahu seperti apa, karena di sini juga ada yang dari angkatan 2, jadi sudah tahu proses seperti apa. Sekolah sangat mendukung sekali, baik dari kepala sekolah maupun dari guru-guru yang lain. Mengenai sarana juga, kepala sekolah kalau butuh apa bilang aja, bisa dibantu. Dari kepala sekolah sekarang dari rekan-rekan gurunya. Ya, dari rekan-rekan guru juga alhamdulillah sangat support sekali Pak. Seperti halnya pada waktu lokal karya kan, alhamdulillah ada rekan guru yang bersedia mendampingi saya untuk ikut di lokal meskipun daring. Jadi intinya dari proses ekosistem sekolah sangat support sekali dalam mengikuti program ya. pendidikan. Ya, sekarang ke bagian inti pendampingan. Pertama, tentang tindak lanjut hasil oleh lokakarya orientasi. Beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah tanggal 3 September, kita melaksanakan lokakarya orientasi. Nah, itu secara daring. Sekarang tindak lanjut. Nah, pada saat itu sempat juga kita berdiskusi tentang kekhawatiran dan harapan. Walaupun tadi sempat juga tentang kekhawatirannya, ya. Tadi Pak Firman mengkhawatirkan tentang mengganggu kegiatan pembelajaran, terus kegiatan lain, terus faktor kesehatan. Pak Firman mengkhawatirkan itu, terus ada gangguan internet. Nah, yang Pak Firman khawatirkan ini ya, yang tiga ini ya, yang pertama yang Pak Firman rasakan, apakah ini terjadi atau belum terjadi atau tidak terjadi? Alhamdulillah sih tidak terjadi Pak. Cuma mungkin saya harus lebih nge-manage waktu untuk mengerjakan tugas di RMS gitu ya. Itu mungkin sih. Tapi alhamdulillah selama ini lancar, tidak ada yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Buat Pak Firman sebelum-sebelumnya, nah sekarang ketika kita Dr. Pak Firman menjalaninya, melaksanakannya, ya, mudah-mudahan kekhawatiran tidak terjadi di Nah, selain kekhawatiran, Pak Firman juga punya harapan-harapan. Jadi selama pembelajaran kemarin sudah 1 bulan bersama fasilitator dan juga bersama instruktur, ya. Nah, apa saja harapan-harapan Pak Firman yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan lebih? Atau mungkin ada juga nih harapan baru Pak Firman ya, yang diharapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan. Alhamdulillah setelah saya mengikuti kegiatan ini jadi banyak ilmu yang didapat Pak. Di antaranya tentang penerapan pembelajaran di sekolah gitu karena bagaimana tentang filosofi pendidikan KD yang harus berpihak kepada murid gitu. Kemudian jadi lebih tahu gitu, jadi pemahaman tentang itu gitu supaya ini kemarin teh ngajarnya saya masih berpusat pada guru nih gitu. Nah, gimana supaya bisa lebih berpihak kepada murid? Nah, jadi alhamdulillah dengan saya mengikuti ini, jadi lebih tahu dan juga bisa sedikit-sedikit diterapkan gitu. Meskipun ya belum maksimal gitu. Itu yang mengharapkan dan sekarang udah setidaknya terwujud ya. Alhamdulillah. Atau punya harapan-harapan baru, harapan yang lain? Yang pertama sih kemarin waktu kita lokakarya orientasi kan daring Pak ya. Yang pertama kemarin teh pengennya kita bisa tetap muka gitu, bisa lokakaryanya supaya bisa bertemu juga dengan rekan-rekan yang lain secara langsung gitu, bisa bersilaturahim dan berbagi pengalaman juga bagaimana kemarin tugas-tugas apa yang lainnya gitu dengan rekan-rekan yang lain, karena banyak rekan-rekan saya juga yang lain di daerah yang mengikuti kegiatan ini, jadi sekalian bisa ketemu silaturahmi juga. Nah, sekarang yang ketiga Pak Firman, ini ada pertanyaan tentang bagaimana dukungan yang diberikan kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan pembelajaran. Tadi Pak Firman memang sudah menjelaskannya dan mungkin yang lebih terlihat oleh Pak Firman dukungan secara khusus mungkin kepada CGP, terutama kepada Pak Firman.
kira-kira seperti apa? Kalau dukungan dari kepala sekolah tadi dan guru sangat mendukung sekali Pak, karena banyak motivasi yang ditujukan pada kami, baik itu dalam tadi seperti Pak Kaya sampaikan untuk tugas-tugasnya, ayo gitu, menyemangati kami gitu ya, tetap untuk semangat mengikuti kegiatan ini dengan baik gitu. Jadi alhamdulillah gitu, yang pertama dukungan moralnya sangat terasa gitu. Untuk dukungan yang lainnya misalkan dari sarana sekolah yang bisa dipakai, alhamdulillah gitu. Itu mendukung sekali dari kepala sekolah dan juga rekan guru yang lain. Jelas sekali ya, sangat mendukung ya untuk kegiatan program. Selanjutnya untuk yang kedua nih, tindak lanjut hasil pembelajaran sampai hari ini, bahkan tadi malam nih Pak Firman sudah melaksanakan tes akhir dan saya ucapkan selamat nih kepada Pak Firman, sudah mendapatkan nilai terbaik di antara rekan-rekan yang lainnya ya. Mudah-mudahan di kesempatan di Bodoh Mendatang Pak Firman bisa meningkatkan ya. Nah, Pak Firman sudah mempelajari untuk modul 1.1 ya, bahkan sekarang sampai 1.4 ya. Tapi sekarang saya akan menindaklanjuti untuk modul 1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional di Jawa. Nah, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofis pendidikan nasional di Jawa Utara yang sudah Pak Firman pelajari, apa nih perubahan yang sudah dilakukan oleh Pak Firman di ruang kelas ataupun bersama peserta didik ya, bersama anak-anak di kelas yang selaras atau agak selaras dengan pemikiran Ki Hajar? Seperti yang sudah disinggung tadi, saya sudah mulai menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Jadi tidak berpusat pada guru, perlahan-lahan saya menerapkan. Kemudian saya tidak memaksakan gitu, sering harus seperti ini, hanya seperti filosofi tadi kan harus menuntun gitu. Ya, menuntun setelah didik sesuai bakat dan minatnya, kemudian juga bisa memfasilitasi peserta didik untuk jadi pembelajaran yang menyenangkan gitu. Kemudian memfasilitasi tadi untuk mencari bakat dan minatnya juga, kemudian melakukan pembentukan karakter. Kami di sini terbiasa untuk melakukan program 5S gitu ya, di gerbang sekolah, jadi menyambut siswa pada saat masuk dengan program 5S, sapa, senyum, salam, sopan dan santun di depan pada saat murid masuk ke sekolah. Ini di gerbang sekolah sudah dibagi-bagi jadwal guru-gurunya, Jadi terjadwal 5S ya, 5S itu terjadwal. Kemudian saya juga biasanya sebelum pembelajaran baik itu di lapangan ataupun di kelas selalu mengadakan dulu kesepakatan kelas gitu, supaya anak-anak juga bersepakat gitu. Walaupun nanti ada kesepakatan kelas. Jadi perubahan yang sudah dilakukan oleh Pak Firman mengenai ataupun sehubungan yang selaras dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, dia adalah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, menuntun peserta didik, terus memfasilitasi didik untuk mencari sisi bakatnya, ya. Juga melakukan pendidikan karakter, ya. Dan juga tadi sebelum belajar ya di sekolah kelas, ya, ataupun membuat kesepakatan kelas. Berarti Pak Men benar-benar udah bisa menerapkan, mengimplementasikan hasil dari pembelajaran di modul 1.1. Nah, lalu apa saja nih Pak Firman? Ya, kalau Pak Firman sudah sekarang di modul 1.1, pembelajarannya apa buat Pak Firman? Dan dari pembelajaran itu mendorong Pak Firman untuk melakukan perubahan. Yang pertama, sebelum saya mengetahui tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, jadi pembelajarannya kan dulu masih berpusat pada guru, contohkan ataupun ya itu masih
meyakini bahwa cara yang saya lakukan itu udah benar gitu. Tapi ternyata ini teh apa ya, tidak sesuai gitu. Ya, jadi khususnya pembelajaran itu bisa berpihak kepada murid. Jadi ya perlahan ada perubahan, saya mulai coba untuk pembelajaran ini bisa berpihak pada murid. Jadi pembelajarannya setelah mempelajari ulum ini, Pak Firman bisa mengoreksi diri. Ya. Jadi tadi jadikan sudah saya begini. Nah sekarang ada ilmu baru, jadi Pak Firman bisa memperbaikinya. Nah, ketika Pak Firman melaksanakan perubahan-perubahan tersebut di ruang kelas ataupun bersama kelas tadi di kelas Pak Firman, bagaimana respon peserta ini terhadap perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh Pak Firman? Alhamdulillah, untuk respon dari anak-anak sendiri dalam pembelajaran itu menjadi lebih semangat, lebih aktif ya. Karena mungkin pembelajarannya, karena saya juga kan di lapangan olahraga, tidak anak-anak habis jenuh misalkan di kelas, nah refreshing, jadi lebih menyenangkan gitu. Menyenangkan untuk mereka, jadi lebih aktif gitu. Respon lebih semangat, mengikuti pembelajarannya juga lebih semangat. Dalam kehadiran pun yang biasanya anak yang tidak hadir sakit, alhamdulillah bisa sampai 100% semua hadir. Jadi ada peningkatan ya, ada peningkatan dari respon peserta didik ya, dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Firman. Pak Firman sekarang sudah melakukan perubahan dan dampaknya terlihat jelas dirasakan oleh peserta didik. Nah, Pak Firman mungkin bisa menilai sendiri apa yang sudah baik yang Pak Firman lakukan dan apa juga yang harus ditingkatkan, harus diperbaiki, karena mungkin belum tentu semuanya sempurna ya. Walaupun sekarang Pak sudah ada yang merasa baik, tapi masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Kira-kira yang baik apa? Yang sudah merasa Pak Firman, ini udah baik dari saya. Alhamdulillah, mungkin pembelajarannya sudah dirasakan oleh peserta didik nyaman dan menyenangkan, karena memang olahraga itu sering jadi pelajaran yang diminati Pak ya, karena mereka bisa lebih mengeksplor diri gitu. Jadi mungkin yang pertama itu hal yang sudah baiknya, mungkin yang perlu ditingkatkan yang bisa masih kurang di hal ini. Bisa lebih beragam lagi sih metode penyampaiannya, tidak hanya misalkan kelas ada bisa dengan dipadukan dengan teknologi gitu. Tidak hanya olahraga itu bola aja gitu, sepak bola teknik di lapang, nah jadi bisa bervariatif gitu, bervariatif metodenya. Baik, jadi masih ada hal yang perlu ditingkatkan ya, dan mudah-mudahan di depan bagaimana ya, sejarah kita sedang mengikuti program penggerak, terus nanti ada ilmu baru di bawah ilmu berikutnya. Nah, ini jadi bekal atau menjadi ilmu buat teman untuk meningkatkan apa yang orang belum rasakan. Nah, itu untuk yang kedua ya, tentang tadi tindak lanjut dari hasil pembelajaran modul 1.1. Sekarang yang ketiga untuk pembuatan kerangka portofolio. Di lokal orientasi kita punya panduan ya. Jadi sudah diberikan panduan untuk membuat platform atau media lainnya sebagai portofolio kita untuk menyimpan atau menghasilkan ya, berbagai tugas atau berbagai hal yang Pak Firman kerjakan di pendidikan berportofolio. Karena kalau dulu di angkatan 2, jadi saya hanya menyimpan di LMS. Ya. Jadi tugas-tugasnya upload di LMS. Pas sekarang mau akses lagi sudah bisa. Nah, makanya harus ada media ataupun platform untuk menyimpan berbagai file ketika Pak Firman mengikuti program ini. Nah, sekarang media apa ataupun platform apa yang sudah Pak Firman gunakan untuk membuat portofolio kita? Saya menggunakan Google Site ya, karena di sana kan bisa ditampilkan segala macam gitu, baik dari dokumen mau
video mau foto semuanya bisa masuk di sana. Jadi atau ada yang lainnya selain di YouTube, saya juga di YouTube ada channel. Ya, ada channel YouTube. Ya, ada channel YouTube. Jadi segala yang misalkan video-video yang Ya, video tugas ya. Beberapa Pak Firman Ya. unggah di YouTube juga. Yang sudah ke apa? Tapi mungkin di pembelajaran di platform Merdeka juga ada. Jadi selain untuk menyimpan juga bisa untuk membranding diri. Ya. Jadi mudah-mudahan ya. promosi juga Promosi. kita apa yang sudah kita kerjakan ya bukan berarti kita sombong tapi Ya. untuk memberikan apa ya supaya orang bisa niru lah gitu Ya, apa yang kita ya, kerjakan bisa untuk jadi belajar, motivasi ya, juga. motivasi buat yang lain Yang lain. dan juga pembelajaran buat yang lain kita membuat seperti tadi ya channel YouTube dan juga ini kan bisa diakses oleh yang lain Bisa. Google Site Google Site itu bisa diakses oleh selain untuk aset kita juga bisa dilihat oleh yang lain. Kemudian untuk komponennya nih apa saja yang sudah Pak Firman tuangkan dalam tadi di Google Site itu? Ya. Banyak Pak yang mulai dari yang pertama identitas pribadi. Ada latar belakang, persetujuan, kemudian deskripsi, tugas-tugas juga masuk di sana, dokumentasi foto, video, kan YouTube kan bisa disematkan juga di sana. Kemudian ada tugas-tugas yang lain baik dari PDF ataupun slide juga bisa disematkan di sana. Nah, hasil perubahan di dalam kelas, foto-fotonya, gitu, aksi nyatanya, gitu, buat rencana perbaikan untuk yang akan datang. Ada sih udah sebagian gitu ya dari rencana ini yang sudah dilaksanakan ya, bertahap misalkan melengkapi semuanya gitu. Jadi sebenarnya udah lengkap tuh Ya. Pak Firman. Terus seperti apa nih bentuk penyajian portofolio kita yang Bapak Firman buat? Ya. Penyajiannya seperti apa? Ada tadi bisa disematkan video yang dari YouTube saya juga kok gitu ya. Jadi terus dari slide gitu, di slide saya tugas kemarin di dalamnya ya ada terbelakang dan tujuan gitu. Kemudian dokumentasi foto-foto bahkan pada saat mengikuti daring Google Meet juga dimasukkan di sana gitu. Dokumentasi Ya, dokumentasi. Ya baik Pak Firman, kayaknya udah mantap nih Pak Firman membuat portofolio digital ya. Baik, paling nanti saya ingin lihat juga Pak Firman ya. Boleh. Ada resepnya kita klik ya nanti ya. Dan Sekaligus mungkin saya ingin memantau nih, apa yang sudah Pak Firman kerjakan untuk mengonsumsi produk ini. Kemudian yang keempat, langsung saja Pak Firman untuk peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Di Lokakarya orientasi kita pernah berdiskusi tentang peta posisi diri. Sekarang apa sih yang sudah baik ataupun kompetensi apa yang Pak Firman sudah rasa ini udah baik di diri saya, di diri Pak Firman? mungkin ke sesuai kompetensi yang dimiliki seorang guru Pak ya, mulai dari kepribadian saya berusaha untuk selalu menjadi orang yang baik gitu ya, yang rendah diri, bijak seperti itu. Dan mungkin sebelum saya juga menyuruh anak-anak untuk berlaku baik, saya juga mencontohkan terlebih dahulu berupaya untuk menjadi teladan juga bagi peserta. Kemudian dalam kompetensi pedagogi bisa kemampuan untuk memahami peserta didik bisa lebih dekat gitu ya, mengenai perancangan dan pelaksanaan pembelajaran gitu, dari penyusunan seperti itu. Kemudian di kompetensi sosialnya bisa lebih berkomunikasi dan bersosialisasi dengan yang lain. Jadi saya gampang
berteman dengan siapa saja. Jadi yang Pak Firman udah rasa baik itu ada segi kepribadian, terus pedagogik dan sosial ya. Nah di samping itu Pak Firman, di samping yang 3 itu ada nggak yang perlu Pak Firman tingkatkan? Apa yang bisa? Tentunya ada Pak, masih banyak. Mungkin yang satu lagi kompetensi guru yang profesional. Saya selalu ingin menjadi guru yang profesional gitu. Nah ini masih banyak hal mungkin yang perlu saya tingkatkan, mulai dari saya penguasaan terhadap materi pembelajaran mungkin masih kurang. Nah ini perlu saya tingkatkan lagi. Ini tadi kan metode pembelajaran biar lebih bisa bervariatif, jadi biar lebih profesional. Profesional, potensi profesional rasanya belum sempurna ya. Masih banyak yang harus sampai dan belajar di pemikiran baik yang dilakukan ya. Nah dari urban balik tersebut ya Pak, dari hal tersebut tadi misalkan Pak Firman merasa masih kurang di kompetensi profesional apa nih? Atau rencana apa, perubahan apa yang akan Pak Firman lakukan? Dan tadi harus pertama perubahannya harus konsisten ya. Tadi saya berencana untuk membuat pembelajaran yang lebih bervariatif. Nah itu harus konsisten saya lakukan. Kemudian harus dimulai juga dari diri saya sendiri gitu biar bisa berubah ke arah yang lebih baik. Dan, untuk perubahannya rencana ke depan gitu. Baik, dari sekarang sudah merencanakan ya berbagai hal kegiatan untuk meningkatkan kompetensi yang Pak Firman rasa kurang ataupun perlu ditingkatkan. Ya baik Pak Firman, itu saja ya untuk materi pendampingan hari ini. Jadi ada 4 materi fokus di kesehatan. Nah, sekarang sebagai bagian akhir dari pendampingan hari ini kita lakukan refleksi ataupun pembelajaran apa nih Pak Firman ya dari pendampingan hari ini, apa yang Pak pernah dapatkan, pembelajaran apa yang Pak dapatkan dari kegiatan ini? Ya, tentunya pasti saya menambah ilmu juga saya pertama karena kan yang mendampingi saya sekarang Pak Ahmad itu awalnya juga dari CGP jadi berat, sekarang jadi PPN. Itu juga jadi inspirasi dan motivasi untuk saya ke depan. Mudah-mudahan saya pertama bisa lulus dari CGP gitu. Bisa berlanjut ke PP. Jadi yang intinya bisa menambah ilmu dan saya juga bisa jadikan sebagai inspirasi dan motivasi untuk saya. Mudah-mudahan lewat pendampingan hari ini ya buat Pak Firman menambah ilmu, ya kita saling share aja ya, karena kita sama-sama menggali dari kegiatan ini. Nah baik Pak Firman, mungkin ada hal-hal yang Pak Firman rasa kurang dalam kegiatan hari ini, dalam pendampingan hari ini. Kira-kira apa yang harus diperbaiki untuk pendampingan ini? Atau apa mungkin yang sudah baik apa? Terus Pak Firman punya harapan, punya keinginan untuk pendampingan berikutnya bagaimana? Alhamdulillah kalau untuk pendampingan sekarang dan juga dari sebelumnya kan meskipun baru hari ini bertemu langsung gitu, saya sudah mengenal Bapak gitu ya, dalam hal kedisiplinan juga datang Bapak itu sudah dalam memulai kemarin pembelajaran daring dan tentang sini Bapak itu sudah menurut saya sudah sangat baik gitu, sudah sangat baik dalam hal kedisiplinan dan kompetensi sudah banyak apa yang sudah tidak ada yang diragukan menurut saya. Mungkin tadi punya harapan lain ini untuk pendampingan berikutnya ada nggak? Kalau untuk harapan pendampingan berikutnya, kalau sekarang ini sih sudah sesuai harapan dan rencana kita ya, karena jadwal juga sudah sesuai dengan rencana
eh, ya mungkin harapan lain bisa tidak hanya di sekolah gitu, bisa di luar atau harus memang di sekolah gitu Pak? Untuk pendidikan Harus di sekolah ya, supaya saya sebagai pengajar praktik bisa langsung memantau, mengecek ke sekolah ya apa yang sudah Pak Firman implementasikan ya, dari pembelajaran pelajaran yang sudah dipelajari gitu. Tapi ini mungkin ada hal dari masalah waktu dan sekarang kita dilaksanakan di siang. Cuma mungkin kalau dari jam 13 kan sampai jam 16 dari 3 jam Pak ya. Kalau misalkan kalau kebagikan juga ya boleh saja sih. Cuma tadi asal tidak mengganggu jam pembelajaran mungkin itu sih. Jadi untuk jadwal tidak masalah ya, Tidak masalah. siang sama pagi. Siang pagi juga. Ya baik Pak Firman, terima kasih nih untuk waktunya hari ini ya sudah menerima dan sudah memfasilitasi untuk kegiatan pendampingan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pertama Pak Firman dan juga kepada sekolah dan pimpinan yang sudah menerima memfasilitasi untuk kegiatan pendampingan hari ini. Ya, rupanya Pak Firman untuk kegiatan hari ini dan kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum